Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nortila, NIM A1H12101. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang filsafat ilmu dari bab 1 sampai bab 6. Bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris, yang tampak, dan yang non-empiris atau metafisika yang artinya tidak tampak. Nah, di sini juga ada namanya pengertian filsafat ilmu. Nah, di sini ada filsafat dan hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofi, yang terdiri dari atas dua kata, philos. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom, atau biasa disebut dengan hikmah. Nah, di sini juga ada namanya tujuan filsafat ilmu. Nah, di sini yang pertama itu mendalami unsur-unsur pokok ilmu, kemudian memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Nah, kemudian menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. Nah, kemudian mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Kemudian ada mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Bab 2, sejarah perkembangan ilmu. Landasan ilmu pada zaman Yunani, yang pertama itu Thales, kedua Anaximandros, ketiga itu Parmenides, keempat Pythagoras, 5 Protagoras, 6 Socrates, 7 Plato, dan yang ke-8 itu Aristoteles. Nah, di sini juga ada namanya perkembangan ilmu pada zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. Yang pertama itu penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Nah, yang kedua itu perkembangan ilmu pada masa klasik. Ketiga itu perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Nah, keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Nah, di sini juga ada namanya kemajuan ilmu Renaissance dan modern. Nah, ada pertama masa Renaissance. Nah, zaman Renaissance merupakan zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma bersama dengan berkembangnya humanisme. Yang kedua itu zaman modern. Nah, zaman modern adalah zaman yang diawali oleh dua orang sarjana, yaitu Isaac Newton dan Leibniz, di mana dari mereka lahir teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Nah, yang ketiga itu ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Nah, rasionalisme adalah paham yang menalar sesuatu dengan penalaran yang deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, di sini ada namanya empirisme. Empirisme adalah paham yang menalar sesuatu dengan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Nah, keempat ada namanya perkembangan filsafat pada zaman modern. Nah, di sini juga ada namanya kemajuan ilmu zaman kontemporer. Nah, zaman kontemporer ini adalah
era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah, pertama itu santri priai abangan. Kedua itu munculnya teknologi rekayasa genetika. Ketiga itu munculnya teknologi informasi. Keempat, munculnya teknologi partikel elementer. Kelima itu ada namanya sains. Bab 3, pengetahuan dan ukuran kebenaran. Sini ada definisi dan jenis pengetahuan. Yang pertama itu jenis pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan bias. Kedua, pengetahuan ilmu. Ketiga, pengetahuan filsafat. Keempat, pengetahuan agama. Di sini juga ada perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atas segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Di sini ada juga hakikat dan sumber pengetahuan. Yang pertama itu hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan ada 2. Yang pertama itu realisme dan idealisme. Di sini juga ada namanya sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan di sini ada 3, empiris, rasionalisme, dan wahyu. Di sini ada juga ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. Yang pertama itu kebenaran epistemologi, adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Yang kedua itu kebenaran ontologis, adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Ketiga itu kebenaran semantis, adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Di sini juga ada namanya klasifikasi dan hierarki. Menurut Al-Ghazali ada 2, yaitu yang pertama ilmu syariah dan ilmu akliyah. Bab 4, dasar-dasar ilmu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani on atau ontos, ada dan logos. Ilmu menurut istilah ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Di sini ada pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi. Yang pertama itu monoisme atau Anaximander. Paham ini kemudian terbagi ke dalam 2 aliran. Yang pertama itu materialisme dan idealisme. Yang kedua itu dualisme. Yang ketiga pluralisme. Aliran ini beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. Keempat itu namanya nihilisme atau Gorgias. Istilah ini mengandung 3 proporsi tentang realitas. Yang pertama itu tidak ada sesuatu pun yang eksis. Bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui sekalipun realitas itu dapat kita ketahui. Ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Di sini ada namanya juga agnosticisme. Aliran ini menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Bab 5, sarana ilmiah. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. Yang pertama itu fungsi bahasa. Ada koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat.
kemudian penetapan pemikiran dan pengungkapan, kemudian penyampaian pemikiran dan perasaan. Nah, kemudian penyenangan jiwa, kemudian pengurangan kegoncangan jiwa. Nah, ada juga bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika, induktif maupun deduktif. Nah, di sini juga ada namanya bahasa ilmiah dan bahasa agama. Nah, di sini bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Nah, sedangkan bahasa agama itu merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama, meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. Nah, di sini juga ada namanya matematika. Nah, di sini matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini ada matematika sebagai bahasa. Nah, ada juga matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Nah, ada juga matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, selain matematika di sini ada juga namanya statistik. Nah, di sini statistik berasal dari bahasa Latin status atau negara. Nah, ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempuh. Nah, di sini juga ada sejarah. Nah, di sini perkembangan statistik. Nah, di sini ada Abraham Demoitre. Nah, dia mengembangkan teori galat atau kekeliruan. Nah, di sini ada juga Thomas Simpson menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Nah, kemudian ada namanya juga Pierre Simon de Laplace mengembangkan konsep Demoivre dan Simpson. Nah, kemudian ada juga Fisher. Nah, menganalisis varians dan konvarians, uji signifikan dan teori tentang pemikiran. Nah, di sini ada juga namanya hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Nah, di sini bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Nah, kalau ilmu itu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Nah, matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif. Nah, di sini statistik mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Nah, di sini ada namanya tujuan pengumpulan data statistik. Nah, ini tujuan statistik terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu tujuan kegiatan praktis. Nah, yang kedua tujuan kegiatan keilmuan. Nah, statistik dan cara berpikir induktif. Nah, statistik merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara seksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis yang dipergunakan adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. Nah, di sini ada peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan berupa observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. Nah, di sini juga ada namanya penerapan statistika. Nah, statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan penanaman modal, dan lain-lain.
Nah, di sini juga ada logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini aturan cara berpikir yang benar dengan cara pertama itu mencintai kebenaran, kedua mengetahui apa yang sedang dikerjakan, ketiga mengetahui apa yang sedang dikatakan, keempat pembedaan dan pembagian yang semestinya. Nah, yang kelima itu mencari definisi yang tepat. Keenam, mengetahui apa yang sedang disimpulkan. Ketujuh, menghindari kesalahan-kesalahan yang akan diperbuat. Bab 6, tantangan dan masa depan ilmu. Nah, di sini ada kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Nah, ada kemajuan ilmu dan teknologi yang semua bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tetapi pada kenyataannya, teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Nah, di sini juga krisis kemanusiaan tidak saja terjadi akibat teknologi maju, tetapi akibat dari kecenderungan ideologi dan gagasan yang tidak utuh. Nah, di sini juga ada agama, ilmu, dan masa depan manusia. Nah, di sini yang pertama itu perbedaan. Nah, perbedaan. Di sini ada agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, cenderung eksklusif dan subjektif. Nah, kemudian ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika progresif, bersifat inklusif dan objektif. Nah, kedua itu persamaan. Ada agama dan ilmu sama-sama mendesain masa depan manusia. Desain agama lebih jauh abstrak, sedangkan ilmu lebih pendek dan konkret. Nah, di sini masa depan manusia, bila tidak adanya strategi antar ilmu dan agama, maka masa depan umat manusia tidak dapat diramalkan. Bahkan akibatnya jauh lebih dahsyat dari Perang Dunia Kedua, yaitu kehancuran total umat manusia, dan mereka akan kembali memulai peradaban dari awal lagi.